Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran PPKN pada tema ketiga dengan materi hak, kewajiban dan tanggung jawab, kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan. Sehat selalu, itu Ibu selalu doakan untuk kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan tetap semangat. Nah, kita tahu dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, kita telah melakukan atau melaksanakan yang namanya hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Bagaimana dengan hak? Apa itu hak? Hak adalah itu segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan segala sesuatu yang harus kita laksanakan itu adalah sebuah kewajiban. Dan tanggung jawab itu merupakan sikap atau perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Bagaimana hak kita di rumah? Apa yang harus kalian terima di rumah? Jelas mendapatkan kasih sayang, berhak untuk makan dan minum, mendapat perlindungan dan keamanan, memperoleh bimbingan saat belajar itu dari orang tua. Kalaupun kalian sudah mandiri, kalian bisa mengerjakan PR ya, dengan rasa tanggung jawab. Serta hak kalian yaitu mendapatkan kesejahteraan dari orang tua kalian. Dan masih banyak lagi hak-hak yang bisa kalian sebutkan untuk hak kalian di rumah. Sedangkan hak kalian di sekolah itu adalah mendapatkan pelajaran. Jadi setiap hari guru mengajar itu adalah hak kalian. Kemudian menanyakan pelajaran. Silakan nak, jika memang pelajaran itu masih sulit untuk kalian cerna, silakan untuk bertanya. Setiap guru akan memberikan penjelasan karena memang itu adalah hak kalian, sehingga materi yang kalian terima itu bisa kalian pahami. Dan juga hak kalian di sekolah adalah menggunakan fasilitas sekolah. Oke? Bisa dipahami untuk hak kalian? Kita lanjut dengan yang namanya kewajiban. Kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan. Di rumah, apa saja? Kita berkewajiban untuk menjaga kebersihan rumah, patuh dan taat kepada orang tua, memiliki rasa menghormati, menyayangi, dan juga menghargai sesama anggota keluarga. Dan tak lupa, kewajiban kalian adalah mengerjakan PR. Untuk kewajiban kalian di sekolah itu apa nak? Jelas dong, mentaati peraturan, mentaati tata tertib, saling menghormati warga sekolah, dan juga menjaga fasilitas sekolah. Masih banyak kewajiban yang harus kalian taati di sekolah. Jadi dimanapun kita berada ada hak dan kewajiban masing-masing. Dan perlu kalian ingat, untuk menerima hak, kalian harus mendahului yang namanya sebuah kewajiban. Bagaimana pula dengan rasa tanggung jawab? Ya jelas kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, bertanggung jawab kepada masyarakat. Apalagi tanggung jawab kita kepada Sang Khalik. Satu persatu kita mulai. Tanggung jawab pada diri sendiri. Bagaimana kita mengambil sikap untuk diri kita. Sebagai contoh, yaitu menjaga pola hidup sehat. Untuk membuat diri kita sehat itu tergantung kitanya.
Jika kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengupayakan istirahat yang cukup, maka kesehatan itu terjaga. Nah, itu merupakan tanggung jawab pada diri sendiri. Apalagi kita bisa menjauhi yang namanya narkoba, karena narkoba itu membawa efek untuk diri kita dan juga terhadap orang lain. Tanggung jawab lainnya apa? Ya, bisa kalian menjaga yang namanya hak milik atau kepunyaan kalian. Ya, baik itu yang ada di rumah, yang ada di sekolah. Lalu tanggung jawab kepada keluarga. Misalkan ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Ibu itu memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak. Nah, itu sebagai contoh. Untuk kalian sendiri dalam keluarga, apa yang menjadi tanggung jawab kalian? Untuk tanggung jawab pada masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai contoh adalah menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawab kita untuk membayar iuran. Ya, bisa iuran berupa pajak, bisa juga berupa iuran berdasarkan kesepakatan, misal membayar iuran jaga malam dan ikut melaksanakan jaga malam tersebut demi kepentingan orang banyak. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan sikap rasa tanggung jawab itu memiliki manfaat. Di antaranya, kita akan dihargai oleh orang lain. Dengan bertanggung jawab itu menunjukkan bahwa kita jarang melakukan yang namanya sebuah kesalahan. Dengan bertanggung jawab kita dapat dipercaya oleh orang lain. Dan dengan rasa tanggung jawab yang kita miliki itu akan mendorong kesuksesan yang akan kita raih. Lanjut ya. Apa hak yang kamu peroleh di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Silakan bisa kalian sebutkan. Kena ya? Bisa kalian tulis. Apa yang mempengaruhi hak yang kamu peroleh di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat? Itu bisa juga kalian jawab, sehingga kalian bisa memahami materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta pelaksanaannya baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk wujud tanggung jawabmu terhadap benda-benda yang kalian miliki, silakan pula bisa kalian selesaikan untuk tabel yang ada. Silakan dari gambar yang ada itu menunjukkan bagaimana kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari gambar yang di atas sebelah kiri. Ada sebuah keluarga di mana melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk membersihkan rumah. Karena setiap orang mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Yang terpenting itu adalah kita dapat mengelola waktu dengan baik sehingga kewajiban yang kita dapat laksanakan, kita tunaikan, itu akan terlaksana dengan baik.
Lanjut di sebelah kanan atas kewajiban di rumah dan sekolah. Kewajiban tadi ada membersihkan rumah, membantu ibu, belajar dengan tekun, menjaga adik, berpamitan pada orang tua dengan tujuan meminta doa restu kepada orang tua agar pembelajaran yang kalian dapat itu bermanfaat dan lain-lainnya. Nah, di situ juga ada sikap yang menunjukkan bahwa kita harus menghargai, menghormati orang yang lebih tua. Dalam lingkungan masyarakat, dengan pelaksanaan kerja bakti, gotong royong, kemudian kita berkewajiban untuk antri dalam kegiatan apapun dan melakukan kegiatan ronda malam untuk menjaga lingkungan. Bagaimana cara kita mengelola waktu dengan baik? Yang pertama kita lakukan adalah membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Kerjakan tugas sekarang, jangan menunda. Tugasnya sampai sore. Belajar daring, udah sore aja atau malam. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa kalian belum memanage waktu dengan baik. Lalu berkonsentrasilah dalam melakukan pekerjaan. Lakukan pekerjaan dengan tenang, teliti, dan senang hati. Jangan gedumel. Kerjaannya banyak. Ibu Itam beriin PR banyak. Tidak seperti itu. Tapi lakukanlah dengan penuh rasa tanggung jawab dan bicarakan rencana kita kepada orang tua atau teman agar mereka dapat membantu kita saat mengalami kesulitan. Untuk kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian menyebutkan bagaimana kewajiban kalian di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana dengan sikap yang kita miliki? Sikap disiplin, apa manfaatnya? Ada yang tahu? Silakan. Ya, Ibu akan tampung jawaban kalian. Lalu kalian simak gambar A, B, dan C. Gambar pertama adalah anak-anak sedang berdiskusi untuk membacakan hasil musyawarah. Lalu pada saat upacara, ada anak yang ngobrol. Gambar yang ketiga, bahkan ada anak yang tidur di dalam kelas. Nah, bagaimana menjelaskan kewajibanmu di lingkungan sekolah? Karena kita lihat gambar situ di sana menunjukkan anak-anak yang menggunakan seragam sekolah. Dan bagaimana pula tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam sehari-hari? Kita memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan. Contohnya, yaitu pada gambar menunjukkan ada sikap yang kurang baik, ada sikap yang baik. Artinya ada yang menunjukkan sikap melaksanakan hak dan kewajiban, adapun sikap yang melanggar. Yang pertama itu adalah ada anak yang mencoret tembok. Apakah hal tersebut patut untuk dilakukan? Tidak ya. Gambar yang kedua, pojok kanan atas, di mana anak membuang sampah pada tempat sampah. Nah, ini merupakan sikap yang menunjukkan ya rasa tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Bawah kanan menunjukkan pengguna jalan yang menggunakan kelengkapan dalam berkendara, yaitu menggunakan helm. Itu juga sebuah kewajiban dalam berlalu lintas. Di gambar keempat kiri bawah itu ada anak yang sengaja menendang pot yang ada di pekarangan sekolah. Bagaimana menurut kalian? Ada rambu lalu lintas yang
disajikan. Kita mulai dari sebelah kiri atas, itu menunjukkan adanya rambu lalu lintas. Kemudian di tengah atas yaitu stop, itu menunjukkan tempat berhenti. Lalu kanan atas 60 km menunjukkan bahwa kecepatan yang harus kita gunakan adalah 60 km per jam. Di bawah sebelah kanan itu ada pengendara motor namun diberi garis silang. Ya, itu menunjukkan pengendara motor dilarang untuk jalur tersebut. Bawah kiri itu ada gambar kereta api yang menunjukkan jalur kereta api. Nah, bagaimana dengan gambar-gambar yang ada? Apa arti setiap rambu? Apa manfaatnya? Apa kewajiban yang dilakukan bagi pengguna jalan terhadap rambu tersebut? Apa kewajiban yang sudah orang tua kamu lakukan terhadap rambu-rambu yang ada? Rambu-rambu itu bisa kalian jumpai pada pengguna jalan. Alhamdulillah, materi tema 3 untuk PPKN sudah selesai. Silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.